Apakah benar bahwa nabi-nabi itu harus dari Bani Israel dan Nabi Muhammad tidak layak disebut sebagai nabi karena bukan dari Bani Israel melainkan dari Arab? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Episode kali ini kita akan membahas mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana apologet dari agama sebelah mengklaim jika Nabi Muhammad SAW itu tidak layak dianggap sebagai nabi karena nabi itu bagi mereka itu harus keturunan dari Bani Israel. Sebenarnya bukan masalah sih ya jika mereka berdasarkan doktrin agamanya mengira bahwa tidak ada nabi dari Arab atau mereka tidak mengakui adanya nabi dari Arab. Itu adalah hak mereka atas dasar doktrin agamanya sendiri. Namun menariknya, pendeta Saifuddin Ibrahim itu mengklaim jika dari daftar ke-25 nabi dalam agama Islam, kesemuanya itu tidak ada dari Arab. Maka menurutnya aneh kok tiba-tiba Nabi Muhammad SAW yang dari Arab itu diakui sebagai nabi. Bahkan pendeta yang sekaligus buronan polisi ini sempat membuat sebuah buku mengenai hal ini. Ya, kalau teman-teman sudah lama mengikuti channel ini, maka tentu teman-teman pasti ingat topik terkait sudah pernah kita bahas 4 tahun yang lalu. Nah, video ini merupakan versi revisinya untuk melengkapi data-data dari video yang lalu tersebut ya. Nah, mengenai topik ini sudah saya bahas juga di e-booknya halaman 109. Teman-teman dapat mendownload e-book ini secara gratis. Klik link di deskripsi video maupun di kolom komentar bersama di bawah video ini. Dan teman-teman untuk melengkapi e-book tersebut, teman-teman juga harus memiliki kedua buku ini, buku Ustadz Insam Koginta dan Dr. Zakir Naik. Kedua buku ini akan melengkapi khazanah dari wawasan dan juga pembahasan mengenai menjawab syubhat-syubhat non-muslim yang tidak ada di e-booknya. Karena ada beberapa hal yang ada di sini tidak ada di e-book, ada yang hal di e-book tidak ada di sini. Jadi memiliki kedua buku ini sangat bermanfaat karena akan menambah khazanah dan wawasan mengenai membantah dan menjawab syubhat terhadap agama Islam dari non-muslim seperti itu. Nah, selengkapnya mengenai kedua buku ini, teman-teman dapat klik linknya di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar semat di bawah video ini. Salah satu tokoh Alkitab yang disebut sebagai nabi dan bukan dari Bani Israel itu adalah Abraham atau Nabi Ibrahim. Ia disebutkan sebagai nabi pada Kejadian pasal 20 nomor 7. Nah, hal ini juga sudah saya sampaikan pada video sebelumnya ya. Namun video itu ditanggapi oleh YouTuber Kristen lainnya dengan tudingan bahwa Rabbanians ID tidak mengerti. Alasan mereka ya jelas saja Abraham itu bukan nabi Bani Israel. Karena Abraham sendiri adalah leluhurnya dari Israel itu. Dan dengan begitu mereka menganggap jika Rabbanians ID tidak mengetahui, tidak tahu menahu jika Israel itu adalah cucunya dari Abraham, cucunya dari Nabi Ibrahim. Ya, sebenarnya saya juga sudah tahu kalau Ibrahim itu leluhurnya dari Bani Israel atau kakeknya dari Nabi Yakub seperti itu. Hal itu sudah umum dipahami dan banyak termaktub dalam buku-buku agama khususnya dalam kitab tafsir. Israel merupakan sebutan untuk keturunan dari Israel. Nah, Israel sendiri merupakan nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Yang dimaksud dengan Bani Israel adalah keturunan-keturunan yang mana setelah mereka itu berasal dari Nabi Yakub alaihissalam. Namun alasan kenapa saya mengangkat Nabi Ibrahim dalam mengcounter klaimnya pendeta Saifuddin itu karena kembali lagi ke premis yang dibangun bahwa semua nabi adalah keturunan Israel. Maka counter dari pernyataan itu adalah bahwa ada loh nabi yang bukan dari keturunan Israel, yakni leluhurnya Israel itu sendiri, yaitu Abraham atau Nabi Ibrahim, kan seperti itu. Tapi oke lah, mari kita singkirkan dahulu Abraham atau Nabi Ibrahim dalam daftar nama pada topik kali ini. Dan kalau berbicara perihal nabi dari Arab, apa sih definisi dari bangsa Arab? Apa yang membuat ia itu disebut sebagai orang Arab, kan gitu? Perlu teman-teman ketahui bahwa pengklasifikasian bangsa Arab itu unik. Maksudnya seseorang itu disebut sebagai bangsa Arab bukan karena ia itu lahir dari keturunan yang bernama Arab, lahir dari sosok yang bernama Arab ya gitu ya. Sebagaimana bangsa Israel lahir dari keturunan seseorang tokoh yang bernama Israel atau nama lain dari Nabi Yakub bin Ishak, kan seperti itu.
Nah, sebaliknya teman-teman, seseorang itu bisa diklasifikasikan sebagai bangsa Arab dengan melihat setidaknya pada 3 aspek. Pertama, dia yang lahir dan hidup di tanah Jazirah Arab. Dan yang kedua, dia yang berbicara dengan bahasa Arab. Dan yang ketiga, dia yang lahir dan hidup di negara Arab modern. Ya, kalau konteks modern itu sudah jelas ya, seseorang itu disebut Arab kalau dia itu memiliki silsilah dari orang tua yang diyakini dari Arab, kan gitu. Namun untuk kasus orang-orang di masa silam, di sini kita memakai pengklasifikasian yang pertama saja, di mana seseorang itu disebut sebagai bangsa Arab jika ia lahir atau hidup di tanah Jazirah Arab. Nah, yang mana saja tanah yang disebut sebagai Jazirah Arab itu? Nah, di masa silam teman-teman, khususnya di periode Helenistik Yunani, yang namanya Jazirah Arab itu dapat dibagi kepada 3. Pertama disebut dengan Arabia Petraea, yakni sebutan kepada kawasan Arab Utara meliputi kawasan utara dari Arab Saudi, yakni kawasan Petra, Jordan hingga Suriah. Yang kedua, Arab Deserta, yakni sebutan kepada kawasan Arab Tengah yang banyak dipenuhi dengan padang pasir, dengan desertnya seperti itu. Dan yang ketiga disebut dengan Arab Felix, yakni sebutan kepada Arab Selatan, yakni kawasan Yaman ya. Nah, kalau kita perhatikan pada kawasan Arabia Petraea pada masa silam, itu dihuni oleh beberapa kaum teman-teman. Di antaranya kaum Midian atau Madian, kaum Edom, dan kaum Moab. Nah, kawasan ini dekat dengan Palestina yang menjadikan area tersebut diyakini sebagai sentral lahirnya para nabi-nabi, kan seperti itu ya. Nah, pada kawasan Arab Utara itu teman-teman, atau Arab Petraea ini, terdapat beberapa tokoh Bible yang juga bahkan disebutkan sebagai nabi, yang lebih lanjut itu disebut sebagai nabi non-Israel. Nabi-nabi yang bukan dari keturunan Israel ya. Nah, tokoh nabi dalam Alkitab yang bukan dari Bani Israel dan hidup di kawasan Arab Utara, di kawasan tanah Arab Utara, itu adalah, salah satunya adalah Nabi Obadjah atau Nabi Obadiah. Dia menuliskan kitab Obadjah yang dikategorikan sebagai nabi-nabi kecil dalam Biblical Studies. Nah, Obadjah itu merupakan tokoh dalam Bible yang diakui sebagai nabi, namun bukan dari kalangan Bani Israel. Dia berasal dari kaum Edom yang menetap di kawasan Arab Utara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Obadiah atau Obadjah itu dapat disebut sebagai nabi dari tanah Arab jika demikian? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita simak satu tokoh lagi dari kawasan Arab Utara yang dalam literatur Kristen sendiri secara eksplisit disebutkan sebagai nabi yang hidup di tanah Arab. Jadi teman-teman, seorang Bishop Lincoln bernama Christopher Wordsworth dalam bukunya The Holy Bible in the Authorized Version, volume keempat, bab Introduction to the Book of Job, yakni buku Ayub, kitab Ayub seperti itu, secara gamblang menyatakan bahwa sosok Ayub itu adalah seorang patriark, seorang nabi, dan seorang imam. Dan sebagai nabi, Ayub oleh Bishop Lincoln ini menyatakan bahwa ia bukanlah seorang keturunan Bani Israel. Dia tidak tinggal di tanah Kanaan, melainkan tinggal di tanah Arab. Nah teman-teman, berdasarkan Alkitab Bible, negeri yang ditinggali oleh Ayub itu disebut dengan nama Uz atau Uz seperti itu. Dalam kitab Ayub itu disebutkan dengan kalimat, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Nah, dalam Encyclopedia of Biblical Literature volume 3 menyebutkan bahwa tanah Uz itu merupakan tanah bangsa Kedem yang tinggal di negeri Arab. Sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus itu mendeskripsikan tanah Uz ini berada di antara Damaskus dan Trachon, yakni sebuah nama teritori kawasan Suriah. Sehingga berdasarkan data ini, maka Ayub diakui sebagai salah satu nabi dari tanah Arab selain Nabi Obadjah atau Nabi Obadiah ya, dalam literatur biblikal ya. Nah, kemudian teman-teman, dalam Bible, tepatnya pada kisah Ayub, ada 4 tokoh lagi yang tinggal di kawasan Arabia Utara ini yang disebut sebagai teman-temannya Nabi Ayub. Mereka adalah Zophar, Bildad, Elifas, dan Elihu. Nah, mereka berempat mungkin dalam Kristen itu bukanlah dianggap sebagai nabi. Namun dalam Talmud Yahudi, tepatnya Baba Batra 15b nomor 2, itu menyatakan bahwa keempatnya itu adalah para nabi dari kalangan non-Yahudi atau nabi di luar Bani Israel seperti itu. Nah, dalam catatan Yahudi ini teman-teman, Talmud Baba Batra bahkan menyebut ada 7 nabi yang berasal dari non-Yahudi atau di luar Bani Israel, yakni Nabi Ayub dan keempat temannya Elifas, Bildad, Zophar, dan Elihu. Dan 2 tokoh lagi yang disebutkan dalam Talmud adalah Bal'am dan ayahnya yakni Beor. Nah, kedua orang ini dan kelima tokoh tadi itu merupakan tokoh-tokoh nabi dari kaum Edom atau non-Bani Israel ya, yang hidup di kawasan Arab Utara.
Nah, sosok Bal'am itu diceritakan dalam Bible bilangan pasal 22 hingga 24, di mana dalam Midrash Yahudi, yakni Bamidbar Rabbah 14 nomor 20, sosok Bileam ini itu dianggap sebagai nabi non-Bani Israel yang begitu hebat, di mana nubuatnya itu setara seperti Nabi Musa. Nah, sosok Bal'am ini pula jadi bukti bahwa adanya nabi dari non-Bani Israel yang berasal dari kaum Edom yang hidup di tanah Arabia Utara. Dan itu dilegitimasi sendiri dalam Bible. Nah, namun teman-teman perlu perhatikan pula bahwa dalam upaya apologetik bisa-bisa saja sosok Bal'am bin Baura ini oleh mereka itu mungkin diakui sebagai nabi ya, tapi kemudian disebut sebagai nabi palsu untuk mempertahankan klaim bahwa tidak ada nabi dari non-Bani Israel, kan seperti itu. Terlebih lagi teman-teman, Bal'am ini sosok nabi non-Bani Israel dalam Bible yang disifati negatif karena tugasnya itu untuk menguji dan menjadi cobaan bagi Bani Israel itu sendiri. Namun kembali lagi teman-teman, sebagaimana penjelasan dalam Midrash Yahudi, Bal'am ini tetap digambarkan sebagai nabi non-Bani Israel yang hebat, di mana ada 3 hal yang dimiliki oleh Nabi Bal'am yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa sendiri menurut Yahudi, oke? Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam Midrash. Di mana pertama, ketika Tuhan berbicara dengan Musa, itu Musa pada mulanya tidak tahu bahwa jika dia itu berbicara kepada Tuhan. Namun Bal'am itu langsung mengetahuinya. Nah, yang kedua, Musa tidak tahu kapan Tuhan berbicara dengannya. Namun Bal'am itu mengetahui kapan Tuhan akan berbicara dengannya. Dan yang ketiga, Bal'am dapat berbicara kepada Tuhan kapan saja dia mau, namun tidak oleh Musa gitu ya. Setidaknya itulah 3 kelebihan Bal'am bin Baura atas Nabi Musa dalam kitab Midrash Yahudi itu sendiri ya, penjelasan dari kitab Yahudi sendiri. Nah teman-teman, Bal'am bin Beor ini dalam khazanah Islam itu dikenal dengan nama Bal'am bin Baura. Nah, beliau ini disebutkan dalam terjemahan kitab Qasasul Anbiya ini halaman ke-583 ya, diceritakan di sini. Jadi teman-teman dapat membaca lebih lanjut kisah tentang Bal'am bin Baura ini di buku ini. Mengenai buku ini, klik link yang tertera di komentar tersebut maupun di kolom deskripsi video yang ada di bawah video ini, oke? Teman-teman dapat membaca di buku ini. Nah, dengan demikian kita telah mengenali setidaknya ada 8 tokoh dalam Alkitab Bible yang disebut sebagai nabi dari non-Bani Israel. Walaupun nanti antara Kristen dan Yahudi itu memiliki perbedaan akan status kenabiannya, oke? Nah, siapa saja mereka? Yakni adalah Nabi Ayub dan keempat temannya, yakni Elifaz, Elihu, Zofar, dan Bildad. Namun dalam Kristen 4 orang ini mungkin tidak dianggap sebagai nabi. Akan tetapi tradisi Yahudi dalam Baba Batra menyebut mereka ini sebagai nabi, oke? Nah, kemudian yang keenam ada Bal'am dan yang ketujuh ada ayahnya yang bernama Beor. Ketujuh orang ini dalam Talmud Baba Batra disebut sebagai 7 nabi yang bernubuat kepada bangsa-bangsa. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada Nabi Obadiyah atau Obadiah. Kalau dalam bahasa Arab disebut Abdullah gitu ya. Beliau tidak dimasukkan dalam 7 nabi-nabi non-Israel sebelumnya dalam Baba Batra. Karena Nabi Obadiyah ini dia adalah seorang non-keturunan Israel yang memilih masuk ke dalam agamanya Bani Israel. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam Talmud Sanhedrin 39b seperti itu. Nah, ke-9 teman-teman, kalau mau dimasukkan ya Nabi Ibrahim ya atau Abraham, leluhurnya Bani Israel yang tentu bukan disebut sebagai Bani Israel. Tapi oke lah, mungkin untuk satu tokoh ini tidak kita klasifikasikan dalam daftar ini, oke? Dan menariknya teman-teman, semua dari mereka, ke-8-nya itu berasal dari kaum Edom. Dan kaum Edom itu menetap di tanah Arab Utara, Arabia Petraea ya namanya. Sehingga secara tidak langsung mungkin bisa dikatakan mereka ini adalah ke-8 nabi dari non-Bani Israel yang berasal dari tanah Arab, kan gitu. Ya, tentu saja tidak semua setuju. Namun sekali lagi, ini bukan klaim mutlak. Terlepas apakah pada akhirnya mereka itu dapat diklasifikasikan sebagai nabi-nabi dari tanah Arab atau tidak, hal itu tidak akan berimplikasi apapun pada keabsahan status kenabian Nabi Muhammad SAW. Hal itu karena Islam bahkan juga Yahudi itu mengakui bahwa Nabi itu tidak hanya dari kalangan Bani Israel, tetapi bisa saja Nabi itu dari dan atau untuk kaum non-Bani Israel. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 47 dan Al-Isra ayat ke-15. Dan kalau dalam Yahudi sebagaimana penjelasan dalam Talmud tadi gitu ya. Nah, jika demikian, kira-kira apakah ada lagi nabi-nabi dari tanah Arab selain 7 atau 8 tokoh Alkitab tadi? Sebelumnya perlu ditegaskan lagi teman-teman, ke-8 nabi dari non-Israel yang kita jabarkan tadi itu merupakan nabi-nabi dalam literatur Kristen dan Yahudi. Yang kita jelaskan tadi adalah perspektif dari luar literatur Islam. Namun dalam literatur Islam tercatat ada 4 nabi yang berasal dari Arab. Dan umumnya mereka tidak berasal dari Arab Utara, melainkan dari Arab Tengah dan Arab Selatan. Kecuali satu,
yakni Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib itu teman-teman, beliau ini hidup di Arab Utara, di bawah kawasan Edom. Lokasinya disebut sebagai Midian atau Madian. Di mana dalam literatur Ibrani, Nabi Syuaib ini disebut dengan nama Yethro, mertuanya Nabi Musa seperti itu. Namun dalam Kristen ya dan juga Yahudi, ia hanya disebut sebagai imam saja, bukan nabi seperti itu ya. Akan tetapi walaupun demikian teman-teman, dengan mengkompilasikan literatur-literatur agama, maka tambahan 4 tokoh ini nantinya mungkin akan menambah daftar panjang lagi tokoh-tokoh yang diyakini Nabi yang hidup di tanah Arab seperti itu. Nah, mengenai 4 nabi dari Arab menurut literatur Islam itu akan kita bahas di episode berikutnya insya Allah. Oleh karenanya, klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Atau kalau misalkan teman-teman menonton video ini ketika video itu udah selesai, teman-teman dapat cek di kolom deskripsi maupun di kolom komentar semat, mungkin ada linknya di sana seperti dia. Coba cek di bawah ini ya. Dan jangan lupa buat yang belum memiliki kedua buku ini, klik link di komentar semat atau di deskripsi video di bawah video ini. Karena kedua buku ini sangat membantu kita dalam menjawab berbagai syubhat atas agama Islam dari non-muslim, oke? Dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.